Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji Tuhan, mari saat ini saudara kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu saat ini mari kita sebelum masuk dalam pujian dan penyembahan, kita mau tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memiliki setiap hidup kami. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan memberikan hidup kami akan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama katakan, bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian dengan mari sama-sama katakan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur, mari saudara naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalam-Mu. Ayat yang kedua. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, bimbing hidupku ke
dalam hidupku. Ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Oh Roh Suci, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghibur, penuhi setiap hati kami, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal di dalamku. Haleluya Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima setiap firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi mau-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini hari yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita manfaatkan dengan baik-baik. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita mau berbicara tentang pintu kemah. Di dalam pengajaran Tabernakel Musa, kitab Keluaran 25 dan selanjutnya. Di situ dikatakan oleh Tuhan kepada Musa supaya Musa naik ke atas gunung, supaya diperlihatkan kepadanya contoh yang ada di sorga, untuk Musa bersama bangsa Israel membangun tempat kediaman Allah di bumi. Karena Allah ingin bersama dengan umatnya. Allah yang merindukan selalu kepada manusia, kepada umatnya, untuk bersekutu. Makanya di dalam kitab Keluaran 25 itu dikatakan, supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Nah, jadi Tuhan bilang, bangunkan aku tempat kediaman, tempat kudus bagiku, supaya aku ada diam di tengah-tengah kamu. Lalu Musa membangun seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan tabernakel itu yang sudah dibangun memperkenalkan kepada kita 3 pintu. Pintu gerbang, pintu kemah, dan tirai, yang merupakan pintu terakhir masuk ke ruang maha suci. Pintu gerbang berbicara tentang masuknya kita di dalam kerajaan surga melalui percaya, melalui menerima Yesus Kristus sebagai kepala yang menyelamatkan tubuh, kepala gereja, Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
Nah, lalu kita masuk melalui tahapan berikut. Ada mezbah bakaran kita ketemukan, ada bejana pembasuhan sebelum masuk ke dalam lebih lanjut ke ruang suci, maka ada pintu kemah yang memisahkan halaman atau pelataran dari tabernakel dengan ruang kudus. Nah, di dalam situ ada 3 benda: meja roti sajian, dan pelita emas atau kaki dia dari emas, dan mezbah dupa dari emas. Lalu lanjut ada tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana di balik tirai ada tabut perjanjian Allah. Ya. Di situ Allah bertakhta, Allah berfirman, Allah berhadirat. Jadi pengajaran tabernakel ini mengajari kita langkah demi langkah kehidupan kekristenan kita. Harus melalui peta itu sama, karena tabernakel itu adalah gambaran kerajaan sorga. Ya, karena itu yang dilihat oleh Musa, dibangun. Nah, sedangkan kita orang percaya adalah tabernakel Allah, atau bait sucinya Allah, atau tempat kediaman Allah di dalam roh. Kata 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kita harus sebagai anak-anak kerajaan surga, anak-anak Tuhan, cocok dengan patron itu. Jadi kekristenan tidak hanya bicara nama saya Yohanes, nama saya Petrus, nama saya Silvanus, KTP saya Kristen, tapi tidak ada patron kerajaan surga. Kita memanggil Bapa di sorga, tapi kita tidak seperti anak Bapa di sorga. Tidak cocok patronnya. Jadi kekristenan bukan agama, bukan agamawi saja kita, tapi kita dicetak nanti seperti cetak patron di sorga hidup kita. Kalau saya bangun gedung ini berapa puluh tahun yang lampau, dibuat lebih dahulu insinyur arsiteknya gambar, kemudian berapa dalam pondasinya, ada insinyur pelaksana bangunan. Dan nanti selesainya gedung itu harus seperti apa yang digambar. Itu pola, blueprintnya, cetak birunya, marketnya. Jadi ketika selesai gedung ini diperiksa persis seperti yang digambar oleh arsitek, persis yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli pada waktu itu. Pondasinya lantai 3. Jadi kuat nanti untuk lantai 3. Ya. Begitu jadi persis. Nah, begitu hidup kita sampai nanti masuk surga, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus pelan-pelan dibangun sebagai tubuh Kristus tercetak persis. Layak kita disebut anak-anak kerajaan sorga, memanggil Bapa di sorga, ya Abba, ya Bapa. Nanti orang berkata, coba lihat itu buahnya. Buahnya baik, pasti pohonnya baik. Kalau orang Kristen buahnya baik, pasti mereka memuliakan Tuhan Yesus. Bapa yang sorgawi itu Bapa yang baik. Tapi kalau orang Kristen itu makin kotor,
demo, PPKM. Pemerintah itu harus kita hormati, patuhi. Dia mencintai rakyat Indonesia. Pasti dia melakukan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Demikian seorang gembala pasti mencintai jemaatnya. Dia tidak ingin jemaat itu sakit, apalagi dia sendiri sakit. Itulah sebabnya kita patuh kepada pemerintah. Ya, ini anak-anak kerajaan. Sembahyang, doa. Puji Tuhan. Tadi saya katakan sesudah pintu gerbang menerima Tuhan Yesus, maka ada pintu kemah, itu pintu yang kedua. Pintu kedua ini, pintu kemah, berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kalau kita baru percaya, bertobat, baptisan air, lahir baru, daging kita ini masih kuat, manusia kita masih kuat. Coba lihat kalau orang-orang anak Tuhan itu belum dibaptisin Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, belum dipimpin Roh Kudus, kedagingannya masih kuat. Nah, itu sebabnya langkah berikut, kita perlu dibaptis Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hidup oleh Roh, berjalan dengan Roh Kudus. Kita tidak mengikuti daging lagi. Pintu kemah ada 5 tiang dari kayu penaga, tetapi disalut, dibungkus dengan emas. Itu sifat ilahi. Ya, daging ini sudah dibungkus dengan sifat ilahi. Emas itu bicara sifat ilahi, karakternya Allah. Sehingga di dalam ruang kudus kita hidup kudus. Kalau di pelataran halaman itu kita hidup benar, tapi suasana daging masih kuat. Tapi kalau kita sudah masuk di ruang kudus, Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita punya hubungan dengan Kristus dengan baik melalui firman Tuhan, itu meja roti sajian, melalui perjamuan suci. Karena setiap kali kita makan perjamuan suci, kita harus mengintrospeksi diri. Nggak makan-makan begitu saja, sembarangan. Ya, kemudian kita baru bisa menjadi kehidupan terang bagi dunia, menjadi saksi Tuhan, hidup yang berbuah-buah. Itu seperti kaki dian emas itu. Nah, kalau ini dua sudah ada, kita baru bisa menyembah mezbah dupa. Latihan berdoa menyembah sampai tirai. Itu yang ketiga, pintu untuk tembus ruang maha suci. Jadi kekristenan harus bertumbuh dari bayi baru lahir, menjadi anak-anak, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya sempurna menjadi istri anak domba, mempelai wanita Tuhan. Wow, luar biasa ini perjalanan kekristenan. Ya, indah sekali, indah. Nah, kita harus mengalami itu. Karena panggilan gereja untuk kita orang Kristen apa toh? Roma 8 mengatakan supaya kita yang dipanggil, dipilih Tuhan menjadi serupa kembali dengan gambar Allah itu. Siapa gambar Allah? Tuhan Yesus. Makanya dia turun ke bumi ini. Dia gambar Allah, dia kepala gereja, dia kepala tubuh. Dia yang sudah berkorban, menyerahkan nyawa untuk menyatakan kasih kepada dunia. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang sudah menghapuskan dosa-dosa seluruh dunia. Ya.
Jadi kita bukan stagnan hanya di depan percaya, tapi kelakuan kita tidak betul, mesti dibetulin. Jadi pintu kemah ini berbicara tentang kita dikuasai, dipenuhi, dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang layak disebut warga kerajaan surga. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar tabernakel, kita tahu bahwa ternyata kerajaan surga itu bukan lantai 7 tingkat. Tempatnya Allah berdiam lantai 3. Halaman ruang suci, ruang maha suci. Cocok itu. Pernah Rasul Paulus diangkat ke langit yang ketiga, katanya dia dengar suara yang tidak pernah dia dengar dan tidak pernah dimengerti. Nah, coba kita baca. Ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, tapi tidak baca semua. Ayat 1 sampai 4 aja. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Iya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, ke tingkat yang ketiga, lantai 3 itu tingkat 3. Terus Aku juga tahu tentang orang itu. ya, Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ya. Aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. ya, Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan Ya. ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. ya. Dia diangkat ke Firdaus, langit ketiga. Terus sampai ayat 4. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Sekian. Sebenarnya Rasul Paulus ini menceritakan dirinya. Tapi itu pun 14 tahun kemudian baru dia cerita bahwa dia pernah diangkat entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Tapi dia punya pengalaman supranatural, diangkat ke surga. Wow. Dia mendengar satu suara yang tidak bisa dipahami, dimengerti. Saya bayangkan Rasul Paulus begitu senang. Ya, siapa Rasul Paulus? Ya Saulus yang menganiaya orang jemaat itu, membunuh orang, ahli Taurat, murid Gamaliel, otaknya penuh dengan Taurat, teologianya penuh di sini, tapi hatinya berisikan kebencian, kedengkian kepada orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang sudah paham tentang kekristenan yang benar. Dibunuh dalam satu perjalanan, dia mau pergi membunuh, dia pakai surat Sanhedrin, surat kuasa, tapi di tengah jalan dicegat oleh Tuhan Yesus sendiri. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku, Saulus? Siapa engkau, Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Saya percaya waktu itu Yesus memperlihatkan tanda lubang-lubang paku itu, walaupun tidak diceritakan. Dia bertobat, dia berubah jadi Paulus, dan dia yang cerita itu di 2 Korintus. Hidup kita harus mengalami perubahan. Paulus keras. Oh, dia marah kalau ada yang tidak benar. Orang juga menganiaya dia. Orang jahat juga berusaha melakukan kejahatan. Banyak. Hymenaeus, Alexander. Dia kasih tahu Timotius, hati-hati dengan orang itu, hati-hati. Sama dengan zaman sekarang ini. Ada pelayan Tuhan tetapi tidak betul. Ada banyak orang Kristen tapi tidak betul. Ya. Puji Tuhan, saya lanjut ya. Dulu kita ada di luar
kerajaan surga, di luar tabernakel. Kita ada di dunia kejahatan. Kita ada di dunia yang penuh dengan dosa kita sendiri, pelaku dosanya. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menawarkan kita, mari masuk ke dalam kerajaan surga. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa juga. Engkau akan tahu mengenai jalan ke surga. Tidak ada orang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Akulah pintu. Ya, itu pintu gerbang ditutup kain 4 macam warna, 4 lapis kain warna-warni. Pintu kemah juga ditutup, tirai juga tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang di dalam. Bangsa Israel dulu tidak tahu apa yang di dalam. Mereka tidak boleh masuk sembarangan, apalagi sampai ke ruang maha suci. Hanya imam besar yang bisa masuk, itu pun tidak sembarangan. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus telah datang. Dia membuka jalan baru dengan dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Tirai robek di bait suci itu, tembuslah jalan untuk melihat tahta Allah. Mulai dari pintu gerbang, tidak terima Tuhan Yesus, kita harus percaya dan lanjut apa? Bertobat. Tobat artinya mengakui dosa sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, dan kita selamat, dibasuh oleh darah Yesus, putih dan bersih, nggak ada lagi noda hitam. Baru kita masuk baptisan air, kuburkan hidup lama, kutinggalkan semua dosa, kehidupan lama, lupakan apa yang ada di belakangku. Dan sekarang Paulus berkata, aku berlari-lari untuk memenuhi panggilan surgawi, merebut mahkota kehidupan, mahkota yang tidak fana, supaya jangan aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Dia berjuang melawan kedagingan dan sebagainya, dan dia berhasil, Rasul Paulus. Nah, kita sekarang harus melewati pintu gerbang, sudah masuk, bertobat, dibaptis, masuk lebih lanjut pintu kemah. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi kita, Roh Kudus yang pimpin hidup kita, sehingga kita tidak gampang lagi untuk kembali ke daging, ke kehidupan daging. Makanya pintu kemah itu 5 tiang. Kalau pintu gerbang itu 4 tiang. Kalau pintu kemah itu 5 tiang dari kayu penaga, disalut dengan emas. Angka 5 itu mewakili 5 indera manusia. Ini jalan masuknya untuk hidup dalam dosa kedagingan. 5 indera. Saya tidak bicara itu lebih rinci. 5 panca indera atau 5 indera itu. Ya, itu harus disalut oleh emas, Roh Kudus. Karena itu jalan masuknya daging. Jalan masuknya mata bisa berbuat orang tidak masuk surga. Loh, mata. Kalau hukum Taurat berkata kalau orang berzina itu melakukan dengan tubuhnya, mati dilempari batu. Itu Taurat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sebelum hukum perjanjian baru, kalau seorang memandang seorang perempuan dan punya keinginan di dalam hati, ia sudah berzina, yang sudah berdosa. Ini pintu masuk mata, keinginan mata.
keinginan daging, keangkuhan hidup, hidup jumawa. Itu isi dunia, kata 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kalau kita baca. Keinginan mata, keinginan daging. Coba bacalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Telinga. Ini bisa membawa orang membunuh orang. Telinga. Mulut. Ini 5 indera harus dipenuhi Roh Kudus supaya jalan masuk kepada kedagingan dosa ini sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita menerima Yesus di pintu gerbang masuk, sudah selamat, selamat. Percaya saja, sudah selamat. Tapi itu kalau sama dengan orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan, penjahat besar, merampok, membunuh, disalibkan di sebelah kanan Tuhan. Sampai di atas kayu salib, kata Injil Markus, 2 penjahat ini masih mencomokkan Yesus, mengejek. Kalau kamu bilang dirimu Tuhan, ayo turun dari salib, tolongi dirimu dan tolongi kami juga. Itu kata Injil Markus. Tapi ketika di Injil Lukas kita baca, Injil Yohanes kita baca, salah satu dari keduanya yang disalibkan berkata akhirnya, orang ini orang benar, dia disalibkan, dia tidak ada salah. Ingat aku kalau kau datang sebagai raja ya. Dia mengeluarkan satu pengakuan. Dia menerima Yesus. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, diselamatkan, kata kitab Roma. Itulah iman. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, selamat. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus, kata Tuhan. Tapi andaikan orang itu dihidupkan, tidak mati di kayu salib pada akhirnya, dia harus bertobat, dia harus lahir baru, memberi diri dibaptis, dia harus dipimpin Roh Kudus, dia harus sampai ke sempurnaan sama kita. Kita kan hidup, percaya masih hidup. Nah, disinilah kita perlu mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tidak diombang-ambingkan nanti rupa-rupa angin pengajaran, banyak teologi, banyak doktrin-doktrin, banyak firman-firman Tuhan yang disampaikan. Kita harus hati-hati memilih, memilah. Jangan sampai salah. Kita perlu dibimbing oleh seorang gembala yang kita percayakan hidup rohani kita. Ya, jadi orang percaya tidak ada hukuman lagi. Ya, dan sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah dibaptis. Itu orang jahat di sebelah kanan Tuhan tidak ada kesempatan dibaptis. Tapi kita anak Tuhan harus benar-benar bertobat, lanjut mengakui dosa kita, dibasuh oleh darah Tuhan, lahir baru, betul-betul lahir baru. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 42, ketika ditanya kepada rasul-rasul yang sudah berkhotbah itu,
Apa yang harus kami buat? Nah, coba bacalah Kisah Rasul 2 ayat 36 dan selanjutnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu apa mereka? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Wow, mereka sangat terharu, mereka percaya, mereka terima Yesus. Lanjut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Terus Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah. Nah, bertobatlah. Jadi orang percaya harus bertobat, ngakui semua kesalahannya. Lanjut. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Lalu kemudian dibaptis. Itu perdana pembasuhan yang ada di tabernakel Musa. Itu pengertian rohaninya adalah baptisan air. Kalau mezbah korban bakaran itu mengaku dosa, bertobat, dibasuh oleh darah Yesus. Itu gambaran daripada pengorbanan Yesus, mezbah bakaran. Lanjut. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, Iya. maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu kemah. Menerima karunia Roh Kudus, janji Tuhan bagi engkau dan bagi anak-anakmu. Itu baptisan Roh Kudus. Ya, berhenti di situ. Bahasa lidah, bahasa roh, bahasa penyembahan, tidak. Maksudnya hidup dipimpin Roh Kudus, hidup berjalan oleh Roh, supaya kita tidak mengikuti daging. Orang bisa berbahasa roh, yes, saya katakan itu baik. Tanda bahwa dia sudah dibaptis Roh Kudus. Tanda awal daripada orang yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa lidah, bahasa roh. Itu perlu, penting. Jangan senang kalau saya belum dibaptis Roh Kudus, tenang-tenang aja. Harus berjuang, bergumul, berdoa, mohon, puasa supaya aku dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Gereja Tuhan adalah tempat tinggal Roh Kudus. Kita harus limpah dengan Roh Kudus. Tapi tidak cukup cuma bahasa lidah. Orang-orang melayani, pimpin pujian, main musik, singers, itu semua perlu. Mengalami satu persatu karunia-karunia Tuhan, keajaiban Tuhan, perlu. Nanti kamu akan melihat bedanya, itu orang yang sudah dibaptis Roh Kudus bisa berbahasa lidah, bahasa roh. Tapi saya tidak katakan engkau berhenti di situ, bangga. Kita harus lanjut. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak jalan dengan daging. Orang berbahasa roh itu masih bisa jalan dengan daging. Sedang orang sudah dipimpin Roh Kudus, lain kali bisa tergelincir. Puji Tuhan. Mari kita baca ya. Roma 8. Nih, kalau kita baca banyak untungnya juga. Ya. Roma 8. Temanya di atas itu apa? Bacain. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh, berjalan oleh roh. Pasal 8 ayat 1 kita baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, Ya. telah dilakukan oleh Allah. Iya, terus Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, terus. yang serupa dengan daging Ya. yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, jadi Tuhan Yesus itu terpaksa menjadi daging. Karena hukum Taurat tidak berdaya. Supaya daging itu, daging kita ini dimatikan. Terus Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, ya. yang tidak hidup menurut daging, Nah, kita tidak hidup lagi menurut daging, tapi menurut apa? tetapi menurut roh. Menurut roh. Lanjut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, iya. Terus, Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. ya, Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai terus sejahtera. baca. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus, Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. nah ini yang penting, kita tidak boleh hidup dalam daging. Itu suasana daging kalau masih di halaman. Bukan tidak selamat, selamat. Selamat tapi hidup dalam daging. Ini suasana daging ini yang harus kita tinggalkan. Lanjut, dibaptis Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hidup oleh Roh, berjalan oleh Roh Kudus. Maka tidak mengikuti daging. Lanjut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Ya. melainkan dalam roh. Nah, dalam Roh Kudus. Terus, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. ya, Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka Ya. tubuh memang mati karena Ya. dosa. ya, Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. ya. Terus, Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Ya. oleh rohnya Nah, yang sekian. diam dalam kamu. jadi kita yang sudah percaya, bertobat. Ini kalau percaya tidak bertobat, sama saja. Bukan orang yang bersuruh Tuhan, Tuhan itu masuk. Iman kita sudah menyelamatkan. Percaya sudah selamat. Tapi kan kita ini masih manusia daging. Sampai hari ini, di usia saya seperti ini, usia lanjut 70 tahun lebih, walaupun kita masih ingin seperti Musa, 80 baru mulai dipakai Tuhan. Tapi selama kurang lebih berjalan hampir 50 tahun, 40 tahun lebih kita melayani Tuhan, masih toh ada kekurangan bisa keluar. Daging itu bisa keluar. Itu perlu disucikan. Makanya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak menuruti daging, kita disucikan hidup kita, penyucian. Jadi kita di alam itu pembenaran, hidup benar, dibenarkan. Kemudian kita masuk lebih lanjut, hidup disucikan, dikuduskan. Baru kita lanjut hidup dalam kesempurnaan, serupa segambar Allah. Itu panggilan kekristenan, bukan panggilan kekristenan jadi agama orang Kristen. Terus rotinya disediakan, tidak usah menabur, tidak usah, pasti menuai aja, lihat burung-burung di udara. Waduh. Ya, saya senang hari ini saya bisa membagikan berkat. Ya, puji Tuhan. Jadi kita dipinta hidup oleh Roh. Nah, maksudnya daging itu 5 tiang itu, 5 indera. Nanti berikut kita akan bicara itu. Masuknya keinginan daging itu 5 indera. Ini mesti disalut, dikuasai oleh Roh Kudus. Hebat ya. Nah,
Kemudian dengan dibaptis Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, kita masih jauh lebih dalam, lebih. Galatia 5, coba baca dulu ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, dalam kesalinan aja, berjalanlah oleh Roh Kudus. Ya, Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. ya orang Kristen kanak-kanak itu coba bumbang. Pokoknya dagingnya kuat, tidak bisa disentuh oleh firman Tuhan. Ini ke pendeta ini singgung saya ya, wah, marah. Kalau Tuhan mau proses dia untuk disucikan, marah. Ciao itu pergi. Bye-bye. Pamit. Padahal sebenarnya dia harus tahan di situ. Ini penyucian. Ya. Jadi tidak benar saja, tapi kita dikuduskan karena banyak karakter kita. Karakter lahiriah kita yang harus disucikan Tuhan. Ya. Ini kita mesti dipimpin Roh Kudus, mulai digerjakan, jadi masuk ruang suci. Sehingga kita oleh karena pimpinan Roh Kudus itu kita bisa berhubungan dengan Kristus dengan baik, membaca Alkitab, belajar firman, mengerti. Loh, ini bukunya pendeta, masa bukunya pendeta ini? Coba baca di mana ada ditulis Alkitab ini khusus buat pendeta. Enggak khusus buat jemaat, buat pendeta toh. Ini buku Allah sendiri menurunkannya kepada kita. 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru untuk gereja Tuhan. Baca, renungkan siang malam, maka perjalananmu berhasil, kata Yosua. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ada firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang Kristen makanannya tidak ini. Dia bilang, Pak Pendeta, itu cuma buku pendeta. Namanya tidak bertumbuh, tersinggung-singgung, kanak-kanak rohani, mundur, segala macam. Memang kalau ada orang singgung kita, meremehkan kita marah, itu daging. Tapi karena kita dipimpin Roh Kudus, kita tenang lagi. Ya Tuhan, saya salah tadi, saya sudah marah, Tuhan ampuni saya. Itu daging. Loh saudara bisa? Oh saya juga bisa. Oh saya juga manusia daging kok. Loh saya ini masih manusia, belum di sorga, masih makan bubur seperti saudara, makan bakmi. Yuk, masih suka masakan piksa, senang aku makan piksa. Coba belikan piksa, donat, ya apa saja yang enak-enak itu, aku paling doyan itu. Ya sama. Jadi saya juga bisa tersinggung, bisa marah, bisa. Oh pendeta tidak boleh marah. Siapa bilang? Saya masih daging kok. Nah tapi ketika Roh Kudus bilang, kamu marah toh tadi toh, kamu toh tidak sabar toh. Ya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Itu perlunya kita dibimbing Roh Kudus. Itu perlunya kita dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu parakletos. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu segalanya. Jangan didukakan. Oh haleluya. Kita tidak bisa tahu doa, Dia yang memimpin doa. Kita tidak tahu berkhotbah, Dia yang berkhotbah. Dia yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus. Coba kalau
orang belum dibaptis Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, tidak dibimbing oleh Roh Kudus, kalau dia marah sampai mati di paku 4, tidak ada pengampunan untuk kamu. Akhirnya dia tidak masuk surga. Orang yang marah benci saudaranya itu tidak masuk surga loh. Akar pahit. Karena apa? Karena akar pahit benci orang itu sama membunuh manusia. Kalau orang salah, tegur. Kalau dia tidak mau ditegur, sudah urusannya dia. Kita sudah tegur, sudah nasihati, sudah. Dia tidak mau terima, urusan dia. Urusan saya sudah. Itu lubang, jangan jalan ya, lubang. Kalau jalan jatuh ke dalam lubang. Ya sudah, dia mau jalan, jalan loh. Ya. Kalau gereja Tuhan semuanya dibaptis Roh Kudus, semuanya bisa bahasa roh, wow, very good. Semuanya bisa dipimpin oleh Roh Kudus, wow, bagus sudah. Tidak berjalan dengan daging. Coba tadi baca Galatia 5 ayat 16, ulangi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Iya, terus maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita hidup oleh roh, penting saya katakan. Baptisan Roh Kudus itu penting. Bahasa glosolalia itu penting. Itu tanda awal bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dan digunakan untuk penyembahan. Itu karunia penyembahan. Coba kalau orang belum dibaptis Roh Kudus, belum dipenuhi, tidak bisa menyembah dia. Suruh 1 jam, tidak bisa. 2 jam, dia tidak bisa. 10 menit saja rasanya 1 jam. Suruh sembahyang 1 jam, tidak usah. 10 menit itu 1 jam bagi dia. Kehabisan kata-kata. Tapi kalau kita berbahasa lidah, menyanyi berbahasa roh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bisa lama. Lanjut saja kita baca ya, ayat 17 dari Galatia 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan keinginan roh. Ini pertentangan daging dan roh. Terus, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. iya. Karena keduanya bertentangan, Ya. sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, karena kita menurut daging. Kita mau berbuat baik. Rasul Paulus bilang, aku mau dalam hatiku ini penuh hukum-hukum Allah. Aku mau berbuat baik, tapi akhirnya yang kulakukan yang tidak baik. Tapi dia bilang, syukur pada Tuhan Yesus yang sudah menolong saya, memenuhi saya dengan Roh Kudus, memperlihatkan dia yang teraniaya itu, sehingga aku bebas sekarang. Aku merdeka di dalam roh, dan sungguh-sungguh merdeka. Kalau Kristus memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Baru kita jadi gereja yang tangguh, baru kita jadi gereja yang tumbuh, baru kita jadi gereja yang kuat. Itu bukan slogan lagi, tapi kita alami di dalam kehidupan. Kita gampang bicara gereja tumbuh, gereja tangguh, gereja kuat. Aplikasinya tidak semudah. Amin. Perlu tumbuh, perlu tangguh, perlu 100%, perlu. Tapi aplikasinya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 19 dari Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau ada orang bilang ini dari Roh Kudus, saya diangkat di sini jadi pengurus, jadi rumah tangga Allah,
jadi gembala, jadi apa? Mengganti dari yang meninggal. Lalu terjadi kekacauan, terjadi pertentangan, terjadi perpecahan. Apa ini dari Roh Kudus? Tidak. Tidak. Ini Galatia 5. Buahnya apa? Kalau dari Roh Kudus itu buah Roh Kudus. Kalau dari keinginan daging, kehendak daging yang dipaksakan, buah daging yang keluar. Galatia 5 ayat 19 itu buah daging 1000%. Ngotot tempatku ini. Yang tidak setuju saya silakan keluar. Ini tidak boleh seorang hamba Tuhan ngomong gitu. Ini tanda dia bukan hidup oleh Roh Kudus. Semoga Tuhan tolong kita semua ya. Tidak apa-apa firman Tuhan sedikit keras ya, tidak apa-apa, tapi menolong kita, menolong saya yang masih banyak kekurangan. Tak pernah ada saya ngusir satu orang pun dari jemaat. Tidak boleh diucapkan. Kalau dia pamit baik-baik, oke. Kalau dia tidak pamit baik-baik pun tidak apa-apa. Kita doakan. Kalau dia tersinggung, apa boleh buat. Tapi bukan tersinggung karena saya berbuat tidak senonoh, karena saya korupsi uang, karena saya nikah saya kurang baik. Tidak. Kalau dia tersinggung karena firman Tuhan, tidak bisa apa-apa saya. Ya, makanya kita semua harus penuh Roh Kudus, supaya kita ngerti. Coba kalau buah Roh Kudus itu apa? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Itu yang terakhir, buah Roh Kudus, self control, bisa mengekang. Saya belum 100% di sini. Saya mengaku. Kadang pras keluar itu. Ya, marah. Kalau saya lihat tidak kebenaran, cepat marah saya. Ya, kurang sabar. Tapi bukan Galatia 5 ayat 19-21 itu, coba tolong dibaca. Ayat 20 dan 21 Galatia 5. Ini buah daging. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba kalau kita tidak hidup penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita Kristen daging, kita pikir kita selamat. Belum. Mata kita harus dibukakan oleh firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, disalut oleh Roh Kudus. Baru kita bisa berhubungan dengan Kristus melalui firman Tuhan, melalui pengajaran firman, meja roti sajian. Baru kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi terang dunia, hidup dalam kehidupan yang berbuah-buah. Itu 66 buah-buah badam, kaki tiang emas. Baru kita bisa memuji, menyembah. Lord, I love you Lord. Jadi saudara, kekristenan dari luar, dunia, berbuat dosa segala macam, masuk melalui percaya, pintu gerbang, bertobat, mesbah bakaran,
baptisan air, memberi diri dibaptis, mengubur hidup lama. Harus lanjut pintu kemah, baptisan Roh Kudus, di mana nanti di ruang suci Roh Kudus yang memimpin kita hidup dalam kesucian, berhubungan dengan Kristus melalui firman, menjadi saksinya, berbuah-buah, berjalan dalam terang, lalu menjadi kehidupan yang menyembah, dan sampai akhirnya tirai kedagingan ini sempurna sudah robek. Sekarang belum. Saya tadi sudah bersaksi. Saya kalau lihat tidak benar cepat, nanti baru sadar, saya salah Tuhan. Itu karena Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita harus bilang sama Roh Kudus, aku membutuhkan kau. Aku tidak mau mendukakan. Harus sampai kita jumpa dengan Tuhan. Di bumi kita menyembah, di sorga kita juga menyembah. 24 tua-tua, dia buang mahkotanya, sujud ke tahtanya Allah, nyembah. Apa yang kita banggakan, sombongkan di dunia. Tidak ada tempat di sorga bagi orang sombong. Ya. Allah sudah datang dalam wujud Yesus, rendah hati. Belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. Kita sudah sekolah S1, S2, S3, teologi, profesor, doktor. Belum tamat. S3 belum tamat. Mau S10 belum tamat. Dengan segala kerendahan hati saya beritahu saudara, saya tidak meremehkan orang teologi sampai S berapa. Mata pelajaran ini yang belum selesai kurikulum yang diberikan Tuhan. Belajar kepadaku, kata Yesus, aku lemah lembut, rendah hati. Ini yang susah. Susah. Rasul Paulus hebat ya, dipakai Tuhan, diangkat ke surga langit ketiga. Di Firdaus dia dengar suara. Tapi Rasul Paulus dibilang, banyak sekali Tuhan percayakan dalam hidup saya, banyak karunia, banyak pengetahuan. Tapi supaya aku tidak sombong, tidak meninggikan diri, Tuhan taruh duri dalam daging saya. Ada sakit yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan cabut ini sakit, cabut Tuhan, cabut. Dan Tuhan tidak cabut. Seringkali ada sakit dalam tubuh kita, Tuhan tidak cabut. Tapi sakit itu tidak bikin apa-apa kita. Rasul Paulus minta cabut 3 kali, aku berdoa, tapi Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Seringkali dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi nyata, kata Yesus. Dalam kelemahan dagingmu, Rasul Paulus, kuasa Allah turun dan engkau tetap rendah hati, dipakai oleh Tuhan. Jangan kaget kalau ada orang melawan kita. Jangan kaget kalau ada orang mencaci kita. Itu juga sudah dialami Yesus. Tapi dia tidak bicara, tidak membantah, tidak membalas, kata surat Petrus. Dan Tuhan mau kita seperti itu.
Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus sampai ke tingkat itu. Terpujilah Tuhan. Dan itu saudara-saudara, anak-anak ketebusan Tuhan, orang-orang percaya. Alkitab berkata, jangan berhenti di halaman, masuk terus sampai ruang suci, masuk terus sampai ruang maha suci. Ibrani 6 tidak usah baca, langsungkan terus sampai sempurna. Itu kekristenan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Semoga Tuhan memberkati. Semoga hati saudara dibuka oleh Roh Kudus. Semoga kita semua boleh paham, mengerti rencana Allah untuk merubah kita serupa segambar Dia, persis, lemah lembut dan rendah hati. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini buat kita, buat saya. Ini firman Tuhan. Sekarang kita mau makan perjamuan suci. Mari kita periksa diri. Makan dengan sop. Tidak ada hati yang luka, tidak diperbaiki. Tidak ada dosa, tidak ada marah. Ampuni orang. Kalau sudah waktunya bisa ketemu. Kalau tidak, angkat telepon. Aku marah kepada kamu, maafkan saya. Nah, gitu ya. Makan perjamuan suci. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit semua di tempat. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Buka hati untuk pekerjaan Allah, Roh Kudus. Gereja harus dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dan kita menunggu pencurahan Roh Kudus atas gerejanya di akhir zaman. Lipat kali ganda hujan akhir yang menerbangkan kita menyongsong Tuhan di awan. Sebelumnya kita dipindahkan ke suatu tempat. Antikristus akan berkuasa di dunia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hatimu, buka hatimu. Ku buka hati menyembah
Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hati. Haleluya. Ini waktu Roh Kudus. Ini zaman akhir, zaman Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi gerejanya. Oh, Ramayalama Sangkalama 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 Sangkalama. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Ramayalama Sangkalama Yalama penuhi kami dengan kuasa Maha Tinggi. Kita perlu disalut oleh Roh Kudus, terutama 5 indera. Ketika kita mendengar orang menghina, ketika orang mencaci maki, ketika orang merendahkan kita, mencemoohkan kita, ini telinga dengar. Ini pintu masuknya kedagingan kita muncul untuk marah. Tapi bersyukur ada Roh Kudus yang sudah memimpin, yang sudah menyalut kita. Panca indera kita perlu disalut oleh Roh Kudus. Tidak usah tunggu lama, 1 jam, 5 menit. Kita sadar, saya salah Tuhan, ampuni saya marah. Kita bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk pencurahan Roh Kudus akhir zaman. Yang terakhir kalinya, tidak ada lagi gereja disingkirkan, diangkat, dipindahkan jauh dari mata ular. Tidak dalam penguasaan antikristus, dalam kesusahan besar. Gereja yang penuh Roh Kudus tidak akan mengalami itu. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tidak berhenti hanya bahasa lidah, tapi mematikan keinginan daging. Haleluya, haleluya. Saya merindu menyembah Tuhan bersama saudara. Kalau saudara merindu, mari kita angkat tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamah Tuhan, hatiku jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
hatimu. Rohmu Tuhan, oh Rabaya Rabasa Kalabaya Rabasa, hanya Mamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Kitab Yoel mengatakan nanti anak-anak, orang muda, orang tua, opa-opa, omah-omah akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya dipakai Tuhan. Sudah hampir garis akhir. Amanah agung disiarkan, amanah agung dilaksanakan. Semua orang jadi murid Tuhan. Bukannya jadi orang Kristen. Seorang murid tidak sama dengan orang Kristen biasa. Seorang murid pikul salib, ikut Tuhannya. Terus sampai ke titik ini, Tuhan dicaci maki, kita dicaci maki. Tuhan direndahkan, dia diam. Kita tidak direndahkan, kita marah. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siap untuk makan perjamuan suci. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Mari, kalau sudah siap di tangan saudara roti dan anggur, kita akan memanfaatkan kesempatan yang baik. Kita akan makan perjamuan suci. Jangan makan biasa-biasa. Makan dengan periksa hidupmu. Ada dosa, selesaikan. Makan dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan. Makan dengan baik akan mendatangkan berkat. Barang siapa makan roti dagingku, kata Tuhan, barang siapa minum darahku, itu cawan anggur, ia mempunyai hidup yang kekal. Mari angkat lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya. Lalu ia membagi-bagikan pada murid-muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab ini adalah dagingku yang dipecah-pecahkan, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Perbuat itu jadi peringatan. Apa saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Tuhan, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami adalah manusia tidak sempurna. Engkau sempurna. Engkau yang menyempurnakan kami. Mari angkat cawan itu. Demikian juga sesudah makan dia ambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, sampai Tuhan datang. Apa sudah percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara menjawab amin, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Dia. Kubuka hati. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. kubuka hati Menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, buka hati. kubuka hati Oh Tuhan, saya terbuka. Roh-Mu Tuhan. Saya terbuka dengan koreksi Tuhan. Hati Menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih buat kesempatan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk semuanya. Segala hormat pujian bagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara ikuti baik-baik. Ibadahlah dengan hormat, takut, dan bersyukur. Dan ikuti dari awal sampai akhir. Tidak beranjak dari tempat dudukmu. Kau akan menerima berkat. Ya, mari kita akan bangkit kembali. Kita mengakhiri ibadah dengan menaikkan, kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan itu besar, luar biasa. Ya. Jika besaranmu
kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat yang mungkin dalam kelemahan dan sakit. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan, kuatkan mereka. Khususnya untuk Aditya, kiranya Tuhan sempurnakan pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong agar orang muda ini boleh kembali aktif melayani Engkau. Memberkati keluarganya, orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Berkati kami semua, para pelayan-pelayan yang ada di sini. Lindungi kami, jauhkan dari wabah. Biarlah Tuhan kami boleh melayani Engkau dengan kasih, dengan cinta di dalam hidup kami. Menyongsong datangnya Tuhan kedua kali, biar kami semua dipimpin oleh Roh Kudus. Semua jemaat diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat bersama kita dengan yakin katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah yang berikut.